الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan-bulan yang sangat diberkahi ini, di bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah melainkan hafathumul malaika, para malaikat akan berkumpul dan Allah akan menaungi kita, memberikan rahmat kepada kita, dan malaikat akan menyebutkan siapa-siapa yang berada dalam majlis tersebut." Tentu ini merupakan kemuliaan. Terlebih lagi apabila kita berbicara tentang ketakwaan hari ini di bulan Sya'ban. Insyaallah pada hari ini sudah masuk 8 Sya'ban dan sudah tidak lama lagi kita sudah mendekati Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban juga adalah merupakan momentum ataupun muqaddimah ataupun latihan untuk menggapai kesuksesan di event besar seperti bulan Ramadan. Oleh karenanya siapa yang berhasil memanfaatkan kesempatan di bulan Sya'ban, maka insyaallah dia pun akan menggapai kesuksesan dan husnul khatimah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembicaraan kita tentang kajian sirah nabawiyah. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampaikan bahwasanya beberapa hal ketika Nabi SAW uruj ataupun naik dari langit pertama kemudian langit kedua, berjumpa dengan para anbiya, dan bahkan Nabi SAW melihat berbagai macam peristiwa dan kondisi-kondisi masa depan yang Nabi diperlihatkan tentang bagaimana surga, bagaimana neraka, dan bagaimana juga diperlihatkan tentang beberapa model azab, siksaan-siksaan khusus terutama bagi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu dosa besar. Artinya apapun pelanggaran seperti yang kita sampaikan yang lalu, pemakan riba, penzina, orang-orang yang mengatakan tidak sesuai dengan yang diamalkan, kemudian mereka-mereka orang-orang yang makan harta anak yatim, memakan harta masyarakat, mereka orang-orang yang mengembangkan amanah. Tentu ini siksaan khusus, ini menunjukkan betapa beratnya dosa yang dia pikulkan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, saya wasiatkan untuk diri saya dan kita semua agar kita menjauhkan dari dosa tersebut dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tentu dalam istiqamah dalam menegakkan kewajiban-kewajiban dan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan mendapatkan perintah untuk melakukan 50 waktu salat. Kemudian kita sudah ceritakan bagaimana ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan kemudian Nabi pun bolak-balik untuk berjumpa dengan Allah. Maka akhirnya perintah salat hanyalah tinggal 5 waktu. Dan ini memang Allah sudah tahu dari akan terjadi 5 waktu. Jadi bukan Allah itu mereview atas ataupun mengulang kembali atas keputusannya. Dan ini tidak boleh berlaku bagi Allah, karena Allah tahu akan terjadi 5 waktu dan Allah pun akan tahu. Nabi Muhammad SAW berjumpa Nabi Musa dan Musa meminta, sesungguhnya umatmu wahai Muhammad tidak akan sanggup. Oleh karenanya jadilah sholat hari ini 5 waktu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perintah sholat merupakan perintah yang sangat agung dan sholat merupakan sesuatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah." Sesungguhnya sesuatu amalan yang awal-awal akan dihisab oleh seorang hamba adalah salat. Fa in salahat salatu, apabila salatnya baik maka semuanya akan baik. Nah, sebaliknya apabila salatnya tidak baik, ini mempengaruhi kepada amalan-amalan yang lainnya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang lain, ketika seorang sahabat ingin beserta Nabi Muhammad SAW dalam surga, ingin bersama Nabi Muhammad SAW di
di satu surga, itu surga yang tinggi tentunya, surga Firdaus. Nah, Nabi tentu ini bukan permintaan yang mudah, bukan ringan. Ya Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga. Satu komplek di surga dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi tidak mengatakan apa-apa, tidak harus ini itu, tidak. Tapi Nabi mewasiatkan kepada seorang hamba tersebut, sahabat tersebut, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. A'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantu aku kalau mau satu tempat denganku di surga, perbanyaklah sujud. Maksud di sini ada jelaskan para ulama itu perbanyaklah sholat. Dan ketika seorang memperbanyak sholat, dia pasti memperbanyak sujud. Dan ketika sujud, dia banyak berdoa. Ketika sholat, dia banyak membaca Al-Quran. Nah, ini tidak terlepas. Ada korelasinya antara sholat, sujud, doa, dan membaca Al-Quran. Jadi mereka yang sering sholat pasti banyak membaca Al-Quran. Apalagi mereka tergiur dengan sholat mereka, menikmati bagaimana senangnya sholat mereka. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW kalau ada suatu masalah, beliau sholat 2 rakaat. Apapun yang menimpa beliau, beliau sholat. Ketika beliau capek, penat, beliau sholat. Nah, sebaliknya kita hari ini merasakan sholat itu adalah beban yang berat kita pikul, karena sebegitu masih lemahnya iman kita. Bahkan sholat 5 waktu, apalagi kita katakan 50 waktu yang setengah jam mungkin harus kita sholat. Oleh karenanya Allah Maha mengetahui kelemahan kita, sehingga Allah menjadikan sholat 5 waktu kita menjadi 50 waktu pahalanya di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, kemudian ketika Nabi SAW turun ketika setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi turun dari langit ke-7, ke-6 dan sebagainya. Kemudian Nabi pun turun ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi mengimami para anbiya, para nabi-nabi di Baitul Maqdis. Dan kemudian Nabi SAW juga ditawarkan 2, yaitu bejana dari ina al-laban, ya, dan juga bejana dari khamar, yaitu bejana dari khamar dan bejana dari laban, dari susu. Kemudian Nabi SAW mengambil faktorkan laban, maka Nabi mengambil susu, ya, meminum susu tersebut. Kata faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata, akhadtal fitrah, kau telah mengambil fitrah, wa hudita ummataka ya Muhammad, dan kamu telah memberikan susu ataupun kehalalan susu bagi umatmu, wa hurrimat alaikumul khamar, dan diharamkan bagi kamu khamar. Makanya di dunia kita diharamkan khamar. Ya, khamar indah sekali, enak sekali. Ya, hari ini orang di antara kalau minuman kita tanya minuman yang paling mahal harganya adalah khamar, whisky, wine, apapun bentuknya, ya, karena memabukkan. Makanya di surga ketika Nabi diperlihatkan surga, min khamri laidzatil lisyaribin wa anhar, sungai-sungai yang di bawahnya adalah khamar, ya, tapi tidak mabuk. Ya, subhanallah. Oleh karenanya ada dalam sebuah hadis Nabi SAW, man syaribal khamr fi dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang pernah minum mabuk di dunia, ya, meminum wine, whisky, apapun bentuknya di dunia, tidak bertobat, maka diharamkan baginya meminum khamr di surga. Auzubillah. Ya. Walaupun setetes, ya, kita bertobat, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Nabi dalam perjalanan, lama kana Lailatul Usri, ketika Nabi dalam perjalanan menuju kembali ke Mekah, maka ada beberapa kejadian-kejadian. Di antaranya adalah Nabi melewati suatu kaum, ya, Nabi melewati suatu kaum yang mereka sedang bepergian, namun tiba-tiba salah satu unta dari kaum tersebut ketika melihat burung, maka dia pun lari. Nah, jadi kaum tersebut kehilangan satu tunggangan mereka. Dia lari terkejut, dia lihat burung bagaimana kecepatannya, dia nggak pernah lihat aneh. Dia pun terkejut, langsung dia lari. Maka ketika itu pun Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kaum tersebut, ya, Nabi lagi lewati burung itu. Karena kita lihat dari jauh, ya, dari atas, ya, ibaratnya kita naik pesawat, kita tahu di mana
unta satu lagi bersembunyi ataupun lari kemana. Maka Nabi pun mengatakan itu unta lari ke sisi sana. Nah, jadi mereka mendengarkan itu. Ya, ada seorang yang mengatakan memberitahukan bahwasanya unta ke sana, tapi nggak tahu nggak lihat. Ya, mungkin kecepatan buruk tersebut. Ya, siapa suara ini? Unta kamu di sebelah utara. Ya, ini kejadian yang aneh. Ya. Dan nanti membenarkan bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kejadian berikutnya diantaranya adalah Nabi ketika dalam perjalanan Baitul Maqdis ke Mekah, ya, Nabi juga diperlihatkan melihat ada suatu kaum dan Nabi waktu itu ingin meminum, ya, ketika melihat ada suatu kaum yang lagi istirahat, mereka pun lagi tertidur semua, dan di antara salah satu pemimpin mereka menggunakan unta yang berwarna putih agak kehitam-hitaman. Nah, dalam perjalanan tersebut Nabi melihat ada bejana, ya, ada tempat berisi air, lalu Nabi pun meminumnya tanpa izin. Ya. Nah, jadi kemudian habislah air tersebut dan ditutup kembali. Jadi ada tempat air, kemudian ditutup, kemudian Nabi meminumnya dan kemudian air tersebut habis. Ya. Nah, ini merupakan biasa di zaman dahulu, ya. Artinya orang-orang yang musafir bisa minum siapapun di tempat, jadi nggak perlu minta izin. Ini tabiat ataupun adat zaman dahulu, ya. Jadi kalau perjalanan bisa minum air dari siapapun. Nah, itu dia di antara dua perkara yang terjadi dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita menceritakan juga ada beberapa perkara yang lupa saya sampaikan, yaitu Nabi di antaranya adalah ketika bertemu dengan di surga, Nabi melihat seorang syabah, ya. Nabi melihat seorang wanita syabbatun, ya, yang cantik jelita, ya, ketika dalam surga, dan Nabi takjub dengan keindahan wanita tersebut, ini bidadari. Pada saat itu Nabi bertanya kepada wanita tersebut, liman anti? Qalat li Zaid bin Harithah, ya, untuk siapa kamu? Saya adalah untuk Zaid bin Harithah. Nah, ini maksudnya hadirin, artinya bidadari sudah dipersiapkan ke, ini Zaid belum meninggal dunia. Artinya bidadari sudah dipersiapkan ke siapapun dari hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Makanya dalam hadis, ya, kalau seandainya ada seorang yang bertakwa, kemudian istrinya marah-marah, ya, dan mungkin membentak suaminya, maka dalam sebuah hadis, la tu'zihi, janganlah kamu mencelanya. Qatalakillah, dalam hadis, sesungguhnya dia tidak lama lagi akan bersama kami. Jadi bidadari sudah dipersiapkan hadirin. Semua dari kita sudah dipersiapkan. Wallahu a'lam, ya, bidadari kita bagaimana, ya. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan bidadari di surga. Tapi pembahasan ini tidak perlu kita perpanjang. Kemudian Nabi juga diperlihatkan ketika melihat neraka, ya, ketika melihat neraka, maka Nabi mendapati para malaikat penjaga neraka tersebut tetap mengatakan marhaban, selamat datang, ya, tetap mengatakan selamat datang, ya. Artinya, tapi mereka ini tidak tersenyum, mukanya keras, kasar. Sedangkan Nabi ketika naik, ya, ketika naik di surga, ketika di langit, semua malaikat ramah-ramah, marhaban ibni salih, ya, selamat datang Nabi yang saleh. Ini mereka mengatakan yang serupa, ya. Namun wajah mereka itu tidak berubah. Artinya memang Allah ciptakan wajah mereka itu garang, ganas, kasar sampai hari kiamat. Ternyata mereka adalah malaikat-malaikat penjaga neraka. Faqala li Jibril, amma law innahu law dhahiqa ila ahadin kana qablaka aw kana dhahikan ila ahadin ba'dak la dhahika ila. Sesungguhnya ini malaikat tidak pernah tertawa sebelum kamu. Semenjak diciptakan tidak pernah senyum, tidak pernah tertawa, dan sesudah kamu tidak pernah tertawa. Mereka penjaga neraka. Subhanallah. Kalau manusia nggak bisa kita buat begitu, ya. Mau setentara apapun, kalau ada yang lucu-lucu pasti ketawa. Ya, mau yang jaga di perbatasan, ataupun yang jaga di depan panggang, atau tetap mereka bisa ketawa, ya. Nggak ketawa sama sekali. Kata malaikat Jibril, hadza malik khazinun nar. Ini adalah malaikat penjaga neraka. Makanya dalam ayat Al-Quran, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, itu neraka bahan bakarnya adalah manusia dan batu. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
ibadun la ya'suna Allah ma amarahum. Di situ, di dalam neraka tersebut, malaikat yang gila, syiddah, ya, kasar, keras. La ya'suna Allah ma amarahum. Jadi semenjak awal diciptakan mereka tidak pernah tertawa. Dan di antara yang dilihat di neraka juga, sesungguhnya Nabi SAW melihat Ra'aitu nisa mu'alliqat bithundaihinna. Aku melihat wanita-wanita diikat namun dada-dada mereka itu terkeluarkan. Fakultu man ha'ula, siapa mereka ya Jibril? Qala ha'ula illati adkhalna ala rijal man laysa min awladi. Itu mereka-mereka yang mendatangi lelaki-lelaki yang bukan suami mereka. Artinya ini memang pekerjaannya seperti itu ya. Nauzubillah PSK ataupun yang lain, mereka tidak bertobat kepada Allah dan mungkin bisa jadi mereka sudah punya suami namun tidak ikut dengan suami mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, maka Nabi pun termenung ya, dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya orang-orang Arab waktu itu datang kepada Nabi dan melihat Nabi. Nabi mengatakan sesungguhnya aku baru saja tadi malam. Jadi sholat subuh bersama Nabi semalam ya, semalam saja sholat subuh, kemudian sampai ke Mekah ini belum sampai fajar ataupun sudah terbit fajar ya, ataupun terbit fajar ataupun sebelum terbit fajar. Wallahu a'lam. Intinya belum pagi. Nabi sudah sampai. Ini kan pemandangan yang aneh di zaman tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, fa'akhbarahumul khabar. Maka Nabi pun menyampaikan kabar tersebut. Maka orang-orang waktu itu al-im. Maka dikatakan, apa ini? Ya, haji. Tidak mungkin ini. Ya, sesungguhnya innal air la tatruda syahra min Makkah ila Syam. Pergi saja dari Makkah ke Syam itu waktu 1 bulan. Kembali pun 1 bulan, artinya masa itu 2 bulan. Ya, wasyahran muqbilah. Jadi masa pergi 1 bulan, balik 2 bulan itu udah termasuk cepat. Ini seorang nabi baru datang bilang 1 malam naik ke langit lagi. Ya, langsung naik ke langit. Ya. Afayathamu dzalika Muhammad lailatul wahid wa yarji ila Makkah. Mungkin Muhammad ini pergi 1 malam kemudian balik lagi sebelum pagi hari. Fartadda katsirun mimman kana aslam. Maka banyaklah di antara mereka yang murtad begitu. Ya, ada beberapa orang yang murtad ya. Wa dhahaban nas ila Abi Bakar, dan pergilah orang-orang waktu itu ke Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, maka tiba-tiba ketika Nabi SAW lagi di Mekah, Nabi lagi pegang tangan seperti ini, Nabi lagi hazina, ya, lagi kayak sedih Nabi. Ini orang ada masalah, ini orang ada masalah. Ini lewatlah musuh Allah, ya, aduh Allah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini memang subhanallah. Dia ingin menghina ini, ya, dengan kata-kata menghina. Dia mengatakan, hal kana min syai', muna berita. Ada berita apa Muhammad? Ya, maksudnya dia ingin mengolok lagi. Maka Nabi SAW berkata, Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku tadi malam pergi dari Makkah ke Baitul Maqdis. Wah, nah ini mantap ini kata Abu Jahal ya. Jadi ini Makkah. Kalau begitu, betul. Dia nggak bilang, kamu bohong nggak? Abu Jahal nggak bilang kamu bohong. Dia nggak bilang. Maukah kamu saya panggil orang-orang untuk kamu ceritakan bagaimana peristiwa? Boleh, ya, tapi memang ingin menceritakan. Tapi kejadian yang nggak mungkin di zaman itu. Belum ada kendaraan mobil tercepat, belum ada pesawat pribadi dan lain-lain. Belum ada. Ya. Kemudian Abu Jahal memanggil, ya, hai ma'syara bani Ka'ab bin Lu'ay. Mereka memanggil semua ya. Nah, jadi akhirnya mereka pun berkumpul mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maka di antara mereka ini heran, sebagian mereka yang musyrik yang masih baru tidak kuat imannya, mereka sudah murtad karena nggak percaya. Ya, makanya hadirin, kalau kita katakan ya, enak dari zaman dahulu,
Kenapa nggak kita jadi sahabat Nabi Muhammad saja? Kenapa nggak kita jadi sahabat yang sudah pasti surga? Bahkan kita bisa datang ke Nabi doakan saya biar saya masuk surga. Emang kita yakin kalau tinggal di zaman itu kita bisa jadi sahabat Nabi Muhammad SAW? Datang tiba-tiba seperti ini kejadian, ya. Bisa jadi kita termasuk sahabat Abu Jahal. Ya, kita nggak percaya, mana mungkin nggak percaya. Ya seperti itu jadi, ya insya Allah kita berbahagialah kita menjadi umat terdahulu, tapi kita tetap beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang pun kemudian mendatangi dan mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun berkata orang-orang Quraisy, ini satu saja. Kalau dia mengingkarinya maka sudahlah selesai Muhammad. Siapa itu? Mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini sebab penamaan Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu masih namanya Abu Bakar. Ya, nama aslinya Abu Quhafa. Ya, Abu Bakar. Ya. Abu Bakar. Jadi datanglah mereka. Kalau Abu Bakar mengingkari, pasti Abu Bakar akan mengingkarinya. Faqala lahum Abu Bakar, innakum takdzibuna. Ini sahabatmu ya Abu Bakar. Datang dia bilang dia datang ke Baitul Maqdis dalam satu hari. Ya, dalam satu malam. Dan dia kembali lagi. Kata Abu Bakar, innakum tukadzibuna. Kamu enggak percaya sama dia? Ya tentu Abu Bakar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ya. Maka mereka heran. Mereka maksudnya ingin mendatangi Abu Bakar, ingin mengajak Abu Bakar sama-sama sekongkol, nggak percaya. Biar selesailah risalah Muhammad. Ya, selesai tahu nggak ada yang percaya lagi. Kira orang ini nggak mungkin. Ini kalau benar-benar kamu mau, ini betul-betul udah gila Muhammad. Ya, udah nggak mungkin sesuatu yang tidak mungkin dia katakan. Kata Abu Bakar luar biasa. Wallahi, la in kana qalahu laqad sadaq. Ya, kalau seandainya itu yang dia katakan, maka sungguhlah benar. Bukan tidak ragu. Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seorang pun yang aku tawarkan Islam semuanya punya ragu-ragu illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Masya Allah, ini luar biasa. Tidak ada seorang pun sahabat yang dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menginfakkan semua hartanya kecuali Abu Bakar. Ya, ada seorang sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya lupa Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat ketika mau meninggal, enggak boleh. Suluh katsir, sepertiga ada, hanya sepertiga yang boleh. Ya, Umar radhiyallahu setengah. Ya, ketika dalam perang Tabuk, subhanallah sahabatnya. Umar setengah hartanya. Jadi kalau dia punya 8 miliar, 4 miliar untuk, tapi Abu Bakar punya 8 miliar, semua 8 miliar untuk Allah dan Rasulnya. Karena memang iman Abu Bakar ini beda. Besok dia dapat uang ini. Hari ini ada orang coba menafkahkan harta. Apalagi ada seorang ustaz yang mengatakan, mungkin terkenal di televisi, dia bilang, ibu sedekahin itu mobil, nanti ibu dapat mobil 2 mobil bulan depan. Tiba-tiba disedekahin 1 rumah, disedekahinlah rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah tidak punya, mobil tidak punya, akhirnya dia suuzon kepada Allah SWT. Karena imannya belum sampai. Ini ustaz yang pikir nih orang ini Abu Bakar. Ya, bahaya. Mubalik yang menyesatkan. Dia sampaikan, tapi dia bilang nanti bulan depan langsung ada bukti langsung dapat. Ini Nabi melihat orangnya. Ini kalau Abu Bakar sedekah luar biasa. Ini kita ceritakan bagaimana keutamaan Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, demi Allah, kalau itu kalian itu luar biasa. Sesungguhnya fawallahi innahu la yakhbiruni anna al-khabar la ya'tihi min Allah as-sama'i ila al-ardh fi sa'atin min laylin aw nahar fa usaddiqu. Sesungguhnya itu yang dia beritakan masih biasa, dan aku sudah beriman kepadanya. Dia datang kabar wahyu dari langit, aku mempercayainya. Ya, jadi Abu Bakar nggak ragu-ragu. Dia datang kabar setiap pagi dan sore dari langit, aku beriman kepadanya. Karena Abu Bakar itu teman Nabi Muhammad SAW, bestinya Nabi, teman akrabnya Nabi, dan dia tahu, ya, satu komplek dengan Nabi. Makanya Abu Bakar nggak ragu-ragu beriman. Ya, dari muamalahnya Nabi Muhammad SAW dia bagaimana? Ya langsung beriman. Bahkan dalam riwayat yang lain, wahai kalian, seandainya itu Nabi mengatakan itu tembok putih ataupun itu tembok hitam, maka aku akan mengatakan walaupun aku lihat itu putih, aku akan katakan itu hitam untuk membenarkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana imannya itu? Kita lihat ini tembok putih. Ya, tiba-tiba Nabi Muhammad bilang hitam. Padahal kita bilang hitam. Segitunya iman Abu Bakar. Ya, makanya dalam hadis yang lain, "Lau wada'a iman Abu Bakar wa wada'a iman ummah, la rajaha iman Abu Bakar." Kalau satu Abu Bakar saja sama umat semuanya dikumpulin, umat masih menang iman Abu Bakar.
Masyaallah muslimin, inilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, bahkan dia menjadi sahiban ya, yang diabadikan dalam Al-Quran yang menemani Nabi Muhammad SAW nanti ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka seketika itu Abu Bakar datanglah ke tempat Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar berkata, "Ya Nabi Allah, uhdithu haula'il qaum annaka ji'ta Baitul Maqdis hadhihi lailah." Aku dikabari bahwasanya engkau datang dalam satu malam. Betul, kata Nabi. Betul. Ya Nabi Allah, fasifli, maka ceritakanlah bagaimana. Kemudian Nabi pun menceritakan, ya. Karena waktu itu ada orang-orang, Nabi, kalau memang Nabi Muhammad SAW betul datang ke Baitul Maqdis, ke Palestina, pasti dia tahu bentuk-bentuk ataupun misalnya ada bendungan di sini, ada sungai di sini misalkan, ataupun bentuk masjidnya bagaimana, dia pasti akan tahu. Jangan hanya cerita khayalan belaka, karena ada orang, maka mereka mendatangkan orang-orang yang pernah ke Baitul Maqdis. Ya, maka Nabi pun, kan Nabi datang malam hari, artinya Nabi bukan lagi selfie seperti kita. Kita ke Mekah selfie, oh di sini ada spot selfie, Nabi nggak ada selfie. Nggak foto, coba foto dulu, Jibril foto saya, Nabi mungkin sekilas datang, taruh untanya, taruh burak, kemudian sholat bersama para anbiya, kemudian naik lagi. Ya, Nabi sekilas saja melihat. Ya, kalau mereka tanya berapa ada tiang-tiang Baitul Maqdis, Nabi kok mungkin nggak tahu. Ya, karena ini kan Nabi nggak niat untuk selfie, ya, seperti kita hari ini. Nah, orang kemudian yang pernah datang ke Baitul Maqdis didatangkan, maka tiba-tiba saja, ya, farafa'ani hatta nazartu ilaihi, maka tiba-tiba Allah memperlihatkan Baitul Maqdis, aku melihat langsung. Nah, ini mukjizat Nabi. Ya. Artinya tiba-tiba ada layar, Nabi melihat. Seperti ketika Nabi menjelaskan bagaimana perang Mu'tah, Nabi melihat ini sudah meninggal sini, kemudian digantikan oleh sini, digantikan. Nah, ini Nabi melihat seolah-olah aku melihat langsung. Ya, kayak ada LCD projector ya. Kita nggak bisa lihat. Ya. Nabi diperlihatkan. Dan Nabi melihatkan, kemudian sifat-sifat semua yang mereka pertanyakan semua betul. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan bahwasanya semua yang disifati oleh Nabi Muhammad SAW adalah semua betul. Ya, bahkan mereka mengatakan itu betul semua. Ya, tetapi mereka tetap tidak menerima. Bahkan udah betul sampai nggak mungkin Nabi ini mimpi atau tapi semua yang disifati orang-orang yang sering ke Baitul Maqdis, pedagang-pedagang akan bisa datangkan. Maka seketika itu pun kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian nggak percaya, silahkan tanya nanti ada rombongan yang akan datang ke Mekah nanti yang mereka diantaranya kehilangan air mereka, tunggangan mereka. Ya. Dan juga tanyakan ada satu kafilah nanti, kafilah dagang yang mereka nanti ada air yang di dalam tempayan mereka, kemudian air tersebut tiba-tiba habis. Ya, ditanyakan, kemudian pas datang pun ditanyakan, tapi tetap saja mereka tidak berikan sungguh. Betul. Ada mukjizat apa lagi coba? Hadirin, luar biasa. Ya, hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sambung sebelum lagi. Kemudian di antaranya adalah yang ingin kita sampaikan ketika setelah itu, setelah kisah Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW kemudian diajak oleh malaikat Jibril untuk melakukan sholat. Ya, sehari berikutnya yaitu malaikat Jibril datang untuk mengajarkan sholat. Nah, jadi ketika selesai, maka malaikat Jibril esokan harinya, fasali, kata malaikat Jibril, bangunlah sholat. Ketika terbit fajar, bangun sholat. Itu waktu subuh biasa. Sholat, kemudian Nabi pun diajarkan oleh malaikat Jibril dan Nabi mengimami malaikat Jibril. Malaikat Jibril imam Nabi, mengimami Nabi mengimami para sahabat. Nah, ini ada satu hukum fikih tersendiri kalau itu, karena Nabi belajar ya. Ada riwayat Nabi sholat dengan malaikat Jibril, kemudian Nabi mengajarkan para sahabat. Itu sholat subuh 2 rakaat, waktu subuh. Kemudian ketika masuk waktu zuhur, Nabi pun sholat
2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Kemudian ketika masuk waktu asar disuruh bangun, fasali, bangunlah salatlah. Diajari wudhu oleh malaikat Jibril karena wudhu sudah pernah diajarkan, kemudian diajarkan sholat, kemudian sholat, maka sholat. Kemudian pas waktu masuk asar, ketika zuhur itu masih waktu zuhur ya, artinya waktu zuhur yang utama, yang pertama sekali. Kemudian waktu asar itu ketika bayangannya sama dengan bayangan sesuatu benda sama dengan panjangnya, itu waktu asar. Kemudian ketika masuk waktu maghrib, ketika ada garis merah di langit, itulah masuk waktu fasali. Itu diajarkan oleh malaikat Jibril karena ini hari pertama dia mendapat perintah sholat 5 waktu. Kemudian datanglah waktu isya ketika garis merah telah hilang, fasali. Kemudian berikutnya pada hari berikutnya pada sholat subuh, maka lewat sedikit waktu subuh sebelum terbit fajar, mungkin sebelum ini ya mungkin 5 menit sebelum sekarang ya, fasali. Jadi malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad waktu wasa, waktu yang awal waktu dan akhir waktu. Kemudian pada waktu zuhur, fasali, di waktu mendekati asar ketika bayangan sama dengan panjangnya, maka bangunlah sholatlah. Pada waktu asar mendekati mungkin setengah 6 ya. Nanti kalau maghrib hari ini setengah 7, mungkin antara jam 6 ataupun jam 6 kurang 15 seperti itu. Ketika benda dalam hadis ya, ketika benda bayangannya 2 kali lipat. Ya, kita nggak pernah contohin ya, karena kita hari ini lihat waktu yang sudah ditentukan oleh Departemen Agama ya. Mungkin sesekali kita bisa ya, taruh kita taruh, oh ini waktu asar. Kalau dia panjang 2 kali lipat, berarti sudah akhir waktu asar. Kemudian waktu maghrib hampir sama, di waktu yang sama, tidak berubah. Kemudian waktu isya di 1/3 malam. Jadi bukan lagi setengah 8 hari ini isya, tapi waktu isya sudah di 1/3 malam. Artinya 1/3 malam antara waktu setengah 12 malam. Nah, jadi kalau ada orang sholat jamaah jam setengah 12 malam ataupun jam 11 malam, itu sunnah Nabi juga. Jadi kita nggak tahu hari ini. Dipikir semua sholat lalu jam seperti itu. Ini waktu ya, waktu yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya inilah waktu-waktu sholat. Kemudian Nabi mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, inilah waktu-waktu sholat wahai Muhammad SAW. Jadi ini waktu sholat. Makanya kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, karena di rumah Nabi yang dekat dengan Masjid Nabawi, itu kalau sahabat belum berkumpul, dan bahkan Nabi pernah melakukan sholat isya itu ketika berkumpul semua. Ya, itu antara di jam 10 ataupun jam 11. Jadi pernah dilakukan seperti itu di masa Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak mungkin lagi, makanya punya keringanan kita sholat di awal waktu. Kalau kita ajak semua nanti sholat jam 11 malam nggak kuat. Ya, semua kita sudah istirahat. Ya, berbeda dengan mereka para sahabat ridwanullah alaihi. Dan perintah sholat ini semuanya 2 rakaat. Semuanya 2 rakaat. Ya, semuanya dilakukan 2 rakaat. Ya, tidak ada yang lebih, kecuali sholat maghrib saja 3 rakaat. Sholat zuhur masih 2 rakaat, asar masih 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ya, subuh nggak mungkin 1 rakaat. Jadi semua 2 rakaat. Ya, jadi semua 2 rakaat. Kapan nanti sholat itu menjadi 4 rakaat? Yaitu sholat zuhur, asar, dan isya menjadi 4 rakaat ketika Nabi SAW sudah di Madinah nanti. Ya, pada tahun kedua Hijriah atau ketiga Hijriah, tahun kedua Hijriah kalau saya tidak salah. Nanti disitulah baru disempurnakan sholat zuhur, karena ketika kaum muslimin sudah menetap di Madinah, mereka sudah tenang, sudah hidup dengan damai, maka jadilah sholat 2 rakaat itu menjadi 4 rakaat, tapi maghrib tetap 3 rakaat dan subuh tetap 2 rakaat, tapi subuh banyak dengan membaca ayat Al-Quran. Inilah sholat-sholat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT. Demikianlah kisah bagaimana Nabi SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari ini adalah merupakan perintah yang luar biasa, bahkan termasuk rukun Islam kita. Ya, bahkan tidak sempurna iman kita apabila kita tidak mempercayai dan tidak mengimani kepada rukun sholat tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan menyebutkan beberapa kisah-kisah, di antaranya adalah usaha Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, yaitu bagaimana setiap jamaah-jamaah haji yang datang Nabi
berdakwah karena sudah tidak ada pengikut lagi di Mekah, ya, bahkan Nabi sudah tidak dan dilarang dan bahkan diintimidasi untuk melakukan dakwah di Mekah dan di Ka'bah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu